Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi tafsir Al-Alaq ini Masya Allah luar biasa beragam ya kalau dilihat di berbagai macam buku tafsir. Kenapa? Karena memang ini awal ayat-ayat yang turun awal-awal. Jadi 1 sampai 5 ini disepakati oleh ulama sebagai awal ayat atau wahyu yang paling pertama turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak sekali yang menafsirkan, bahkan ada satu buku tafsir khusus menafsirkan dari ayat 1 sampai 5 saja. Sehingga tafsirnya betul-betul beragam dan sangat banyak gitu ya. Jadi intinya kalau baca satu surat, tapi kalau kita baca kayaknya biasa aja gitu. Ayatnya pendek ya kan. Ternyata maknanya luar biasa. Jadi ada satu kaidah begini. Kalau kita baca Al-Qur'an, kemudian kita baca satu ayat yang sekiranya menurut kita ini mah biasa aja maknanya gitu ya. Atau misalkan ada satu ayat yang menurut anggapan kita kayaknya nggak ada maknanya atau jadi kalau kita baca satu ayat Al-Qur'an atau apapun itu, jangan pernah berpikir bahwa ayat tersebut tidak ada maknanya atau tidak dalam maknanya. Tidak dalam maknanya. Karena kalau boleh diumpamakan, pisau itu tergantung siapa yang megangnya. Saya sering menyepertikan seperti ini. Pisau dapur, pisau biasa, kalau yang megangnya chef, makanan yang jadi pun enak gitu. Tapi kalau yang megangnya kita ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, belum tentu. Ya, artinya boleh di sini. Artinya memang karena kita aja yang memang nggak paham. Tapi kalau orang ahli tafsir yang baca, walaupun ayatnya pendek, bisa mengeluarkan banyak ibrah, bisa mengeluarkan banyak hikmah dan pelajaran. Jadi pisau itu, pedang itu tergantung siapa yang megang. Kalau yang megangnya bukan ahli, ya jadinya biasa aja makanannya gitu. Tapi kalau yang megangnya ahli, walaupun pisaunya murahan, alat dapurnya murahan, makanan yang jadi itu istimewa. Dan begitu pula ketika kita melihat ayat Al-Quran yang sekiranya seperti tidak ada makna atau maknanya nggak dalam, bukan karena Al-Quran yang nggak ada makna, tapi boleh jadi karena kitanya yang memang kurang paham atau modalnya terjemah saja gitu. Walaupun sebetulnya dari terjemah juga cukup kalau untuk tadabbur secara pribadi, tapi kalau ingin lebih mendalam tentu saja Al-Quran harus dipahami dari bahasanya langsung, bahasa Arab gitu. Boleh sambil senderan kalau ada teman. Santai aja, aturan ya. Baik. Tapi wajar kita bukan orang Arab. Jadi kalau baca Quran agak ada sedikit kesulitan, kendala, yaitu bahasa. Bukan bahasa Arab. Hatta orang Arab sekalipun tidak bisa memahami bahasa Arab karena dia statusnya orang Arab. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa 14 abad yang lalu. Jadi bukan sangat berbeda ya. Lumayan. Perbedaannya sangat besar dengan bahasa Arab yang kita pelajari saat ini. Jadi orang yang belajar bahasa Arab tidak otomatis langsung paham Al-Quran. Kenapa? Karena kosakatanya beda. Tapi silakan dilihat surat Al-Alaq. Kalau kita baca Al-Alaq ini kayaknya harus sedikit kembali ke belakang, ke 14 abad yang lalu. Ketika Nabi Muhammad SAW belum diutus, ketika Jazirah Arab pada saat itu sebelum Nabi diutus kondisinya gimana? Kurang lebih sama kayak India sekarang. Ya perindapan, kotor, terbelakang, jorok, akidahnya nyimpang, semua hal bisa disembah kan kalau di India mah. Sama kayak gitu. Seandainya Arab itu nggak ada Nabi, sama kayak India. Kalau nggak ada Nabi, ini Arab nih, sama kayak India. Jorok, terbelakang. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, orang Arab itu zaman dulu jahiliyah ketika turun di satu tempat, turun dari unta, dia harus bikin berhala, numpukin beberapa batu untuk disembah dulu. Ya, kemudian ada juga cerita yang bikin roti, bikin berhala dari roti, kemudian dimakan rotinya. Disembah dulu, baru dimakan. Ini macam-macam lah, udah tos sagala teuing lah. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, ada seorang cikal bakal, seorang nabi yang diutus, dan uniknya, ayat yang pertama turun itu, perintah yang pertama turun itu, Iqra. Bacalah. Paham gak maknanya? Iqra, bacalah.
Allah menyuruh kepada Nabi yang berasal dari kaum yang ummi, buta huruf, untuk membaca. Iqra, bacalah. Ya. Iqra, bacalah. Kenapa coba? Kenapa perintahnya bacalah, bukan sholatlah, bukan berzakatlah, atau bukan berdakwahlah, tapi justru iqra. Nah, melihat kondisi tadi orang Arab itu jahiliyah, maka awal wajib, kata ulama, kewajiban pertama bagi seorang muslim, bagi manusia secara umum, al-ilmu. Kewajiban yang pertama bagi mukallaf, bagi kita, bagi muslim, adalah al-ilmu. Iqra. Ilmu qabla kulli syai'. Ilmu sebelum segala sesuatu. Iqra. Ya, jadi perintahnya bukan sholat, bukan yang lain-lain. Kenapa saat ini umat Islam terbelakang? Jawabannya, karena meninggalkan ilmu. Ummatun la taqra, umat yang tidak iqra. Kalau kata Pak Amiruddin Masnah, kalau orang bule mah kan orang Amerika yang lain-lain, apa istilahnya itu, reading society gitu kan, masyarakat pembaca. Kalau di orang mah watching society, masyarakat penonton. Ada juga cicing society. Dengar paham? Rebahan. Wah, pusing. Nah, makanya nanti harus diperjelas ikrote apa. Karena nggak semua orang kuat baca. Baru baca satu paragraf tunduh gitu kan. Sama saya juga kadang-kadang begitu. Jadi daripada baca mendingan mendengar misalkan, atau mendingan nonton videonya dan seterusnya. Nanti diperjelas di sini. Ternyata ikro itu nggak hanya baca. Karena kalau perintahnya ikro, lah Nabi Muhammad sampai wafatnya nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Tapi beliau tidak dipungkiri, beliau tuh mu'alim, guru yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang yang tidak baca, tidak bisa baca, tiba-tiba lah bisa menjadi orang yang luar biasa. Bisa menjadi orang yang berilmu, tahu banyak hal. Dari siapa? Bagaimana caranya? Tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk iqra. Tapi kan ketika datang Jibril memerintahkan iqra, apa jawaban Nabi Muhammad? Ma'ana biqari, saya bukan tukang baca. Qari itu tukang, saya bukan tukang baca. Sampai didekap oleh Jibril, ngap, kemudian dilepas lagi. Iqra. Ma'ana biqari, didekap lagi, ngap, dilepas lagi. Sampai ketiga kali, baru iqra bismi rabbik. Nanti kita jelaskan makna iqra ini. Oh, kalau baca langsung kurang nempel. Ya, kalau baca sendiri mah kan itu sifatnya satu arah. Visual, nggak ada audio. Tapi kalau hadir kan ada suara yang didengar. Dan tipe-tipe pembelajar itu orang itu kan beda-beda ya. Ada yang visual katanya begitu. Ada yang auditorial, mendengar gitu ya. Ada apa satu lagi tuh? Kinestetik katanya. Ya, yang harus dengan learning by doing, harus dengan dilakukan. Nggak nerap-nerap kalau misalkan nggak dilakukan atau nggak ada amalnya gitu. Macam-macam gitu. Maka yang paling tahu tentang diri kita adalah kita sendiri. Kira-kira kita cocoknya yang mana? Kalau misalkan bukan seorang pembaca, tadi ana biqari, ya jangan dipaksakan untuk baca, ada anggar tunduh gitu. Tapi kalau sukanya mendengar atau melihat, ya dioptimalkan di situ. Ya dengan visual-visual, nonton di YouTube, yang penting channelnya aja yang dipercaya gitu. Kemudian dengan dengar podcast dan seterusnya, itu pun ilmu. Itu pun ilmu. Karena jelas Nabi Muhammad SAW tidak membaca. Wah, saya mau mengikuti Nabi aja, nggak pernah baca, enggak. Tapi Rasul menuntut ilmu. Rasul menuntut ilmu dari Jibril. Iya, mendengar. Walau alam ya, karena memang bentukannya orang Indonesia ini dari awal nggak seperti orang Amerika. Profesor saya pernah bilang waktu di S2, di orang Amerika mah ketika ditanya kenapa sih kalian tuh rajin baca, nggak tahu, memang udah dari sananya. Defaultnya udah dari sananya sejak lahir mungkin ya, dilatih oleh orang tuanya baca sehingga seminggu itu bisa ngabisin berapa puluh buku. Dan itu udah kayak makan keripik gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak itu, jadi bebannya nggak terlalu
Nah iya itu makanya. Jadi mata pelajarannya tuh Dikit. dikit banget. Kebanyakan mencari kan. Jadi kalau anak-anak tuh biasa diajarin itu dari dasar banget. Dari dasar banget. Betul. Dasar banget gitu. Ya, kelas 5 aja katanya baru yang dasar kayak kali-kalian. Oh di kita mah udah pangkat-pangkatan apa. Hilang, betul. Betul hilang. Coba aja tanya ke ibu, ke diri sendiri, berapa hal yang narap ketika masa SMP SMA apa nggak ada. Hilang. Oh enak Bu ya. Jadi kalau misalnya juga cuma undang-undang dasar aja apa, gitu kan Pancasila sampai sampai 33 sampai mobil apa ukuran olahraga ya. Zamannya beda berarti ya. Karena mungkin masih sedikit ya apa ininya bahan materinya. Oh materinya nggak berat. Iya makanya saya lihat pelajaran anak saya lah ini masih kelas 3 udah begini, kelas 4 luar biasa kata saya, uyuhan. Yang penting materinya nyampe. Bahkan terkesan biar liar sekali. Ya, TikTok, hiburan. Ya mungkin ada hal. Kalau sekarang kalau untuk konten ya, konten bisa nanya AI. Kemarin aja anak nanya ini apa? Nggak tahu, coba tanya AI aja. Oh, jawab semuanya. Dengan sempurna, apalagi kalau AI-nya pro. Jawabannya bener. Jadi kalau pendidikan berbasis konten kayaknya udah kalah dengan AI. Makanya di beberapa sekolah atau pesantren itu pendidikannya sudah berbasis project. Dia bikin project tertentu. Jadi, tapi kalau untuk konten mas sekarang mah sudah tidak asing lagi. Kalau zaman dulu kan kita nggak bisa jawab, nanya orang tua pasti kan. Pengerjain sama orang lain. Sekarang nggak usah. Nanya AI, selesai. AI semuanya selesai. Bikin skripsi, bikin tesis, bahkan sampai tesis dan disertasi bisa pakai AI. Walaupun bisa ketahuan juga. Baik. Nah, menyambung pertanyaan tadi, kenapa yang pertama turun tidak misalkan sholli, aqimis sholat, tidak dirikanlah sholat, tidak misalkan tunaikan zakat, atau tidak faliyasum saumlah. Kenapa yang turun adalah iqra dulu. Jadi begini kan ayat yang pertama turun itu iqra. Setelah itu disusul surat Al-Mudaththir ya. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir. Baru ada perintah dakwah. Baca dulu baru perintah dakwah. Baru setelahnya ada tentang sholat, ada tentang ini dan seterusnya. Kenapa? Kata ulama, kalau tanpa iqra, tanpa ilmu, dakwah, sholat, pahalanya bisa batal, bisa rusak. Kalau tanpa ilmu, sholat bisa rusak pahalanya. Jadi yang didahulukan itu sebelum dakwah, sebelum sholat, sebelum perintah-perintah yang lain, iqra dulu. Baru setelah itu ayat yang kedua, surat yang kedua, surat Al-Mudaththir, qum fa'andzir. Suruhan untuk berdakwah. Tapi sebelumnya sudah ada ayat iqra. Ilmu dulu baru dakwah. Ilmu dulu baru sholat. Ilmu dulu baru zakat dan seterusnya. Maksudnya amal-amal kalau tidak didasarkan ilmu bisa rusak, bisa tidak sah, bisa tertolak. Ya. Jadi bukannya tanpa alasan, bukannya tanpa hikmah, kenapa iqra dulu? Karena bisa jadi, kalau mau Allah bisa aja langsung sholat lah segala macam. Tapi kenapa nggak sholat dulu? Karena sholat juga bisa rusak pahalanya kalau tanpa dasar ilmu. Nanti ada ayat tentang jihad, ayat tentang nikah. Tapi sebelum ayat-ayat itu muncul, ayat iqra dulu. Artinya semuanya harus berdasarkan ilmu. Jihad pun harus berdasarkan ilmu. Jihad tanpa ilmu ya bahaya. Baik, itu baru iqra saja. Yang kedua, iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Apa kaitannya iqra dan bismi rabbik? Nah, di sini luar biasa nih. Jadi bukan hanya sekedar iqra, tapi kata ulama di sini terdapat pengaitan indah antara ilmu dan agama. Bismi rabbik. Ilmu itu dasarnya harus agama. Jadi kalau dasar semua amal itu ilmu, maka dasar ilmu itu agama. Dasar ilmu bagi kita seorang muslim itu agama. Syariat.
Karena kalau ilmu tidak dibarengi dengan agama, kemungkinan merusaknya jauh lebih besar daripada membawa manfaat. Kemungkinan merusaknya lebih besar daripada membawa manfaat. Makanya ada syair ya, ada seorang ulama menuliskan syair dalam sebuah buku tentang adab menuntut ilmu. Ya. Jadi tadi ya, dasar amal adalah ilmu. Dasar ilmu adalah agama. Nggak usah saya tulislah syairnya. Kata si penyair itu, fasadun kabirun alimun mutahattikun. Kerusakan besar itu terjadi akibat alimun, orang yang alim, orang berilmu yang mutahattik, yang fasik, banyak maksiat. Dia alim tapi banyak maksiat. Kerusakan besar itu terjadi akibat alimun mutahattik, seorang yang berilmu tapi rajin doyan maksiat. Jadi akan besar tuh terus kerusakan terjadi akibat orang yang berilmu tapi rajin maksiat. Kerusakannya lebih bahaya. Tapi wa akbaru minhu, tapi ada yang lebih besar kerusakannya daripada itu. Wa akbaru minhu abidun jahilun mutanasib. Dan kerusakan yang lebih besar daripada itu terjadi akibat jahilun, orang bodoh, mutanasib, yang ahli ibadah. Yang ahli ibadah. Sama bahayanya. Ya. Kalau orang yang alim nggak punya dasar agama, ujung-ujungnya jadi maksiat. Digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, malah menjadi mudarat. Tapi ada orang yang ahli ibadah, mutanasik, tapi jahil, bodoh, ini juga sama bahayanya. Bahkan lebih besar bahayanya daripada alim mutahattik, orang yang berilmu, doyan maksiat. Di fasadun kabir alimun mutahattik, kerusakan besar terjadi akibat orang berilmu yang rajin atau doyan maksiat. Wa akbaru minhu, yang lebih besar daripada itu adalah kerusakan yang diakibatkan jahilun, oleh orang bodoh yang mutanasik, orang bodoh yang ahli ibadah. Dan ini banyak di Indonesia. Ya. Kasus-kasus yang di pesantren terjadi itu apa namanya kalau bukan bodoh? Akhirnya nanti ada anggapan saya itu wali, mimpi-mimpi jadi wali, baru dikit jadi wali, yang baru-baru bisa ini jadi wali, dan seterusnya. Iya, ini mau wali yang lain-lain, wali murid, bisa ngapung lah, bisa ini, seterusnya. Itu macam-macam. Nah itu jahilun mutanasib. Zikir mereka kuat berjam-jam, tahajud mereka kuat berjam-jam. Ya, tapi zikirnya juga saya nggak paham zikir apa. Salawatnya nggak paham salawat apa. Ya. Cuman ujung-ujungnya ketika mendapat keajaiban diklaim sebagai karomah dan seterusnya. Ini jahilun mutanasik, orang bodoh yang ahli ibadah. Kenapa? Karena tadi dasar dari ibadah sendiri adalah ilmu. Tidak lepas dari ilmu syariat. Tidak lepas dari ilmu syariat. Jadi orang yang rajin ibadah juga harus berpatokan pada syariat. Karena kalau nggak seperti itu nanti kejadiannya aneh-aneh. Begitu, Bu. Ya. Jadi iqra bismi rabbik. Dari dulu memang umat Islam itu tidak pernah melepaskan keterkaitan antara ilmu dan syariat, ilmu dan agama. Dan ini berkebalikan dengan siapa? Dengan orang-orang barat, Eropa. Pernah dengar masa kebangkitan. Jadi pada saat yang sama kan di Andalusia, umat Islam itu sudah punya rumah sakit. Setiap orang yang berobat ke rumah sakit di Andalusia itu dibekali makanan, pulang itu bawa makanan, rumah sakitnya bersih, pemandian umum di mana-mana. Sedangkan di Eropa pada saat itu belum mengenal pemandian umum, bahkan mandi itu hukumnya haram menurut Kristen pada saat itu. Sehingga prajurit-prajurit yang ada salibnya itu, hospitaler, itu tara mandi. Baru mengenal mandi ketika ditangkap oleh prajuritnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, tangkap, kenapa sih orang Islam itu banyak yang mandi? Disitulah mereka mengenal bahwa mandi itu penting. Bahkan mereka orang Eropa pada saat itu hidup dengan anjing mereka, makan bareng anjing mereka. Di kita sudah mengenal tentang najis. Jadi luar biasa keilmuan umat Islam ini. Eropa masih seperti itu. Ya.
Dalam kondisi kekacauan seperti itu, para pemikir di Eropa itu berpikir bahwa yang menyebabkan kekacauan semua ini adalah agama. Adalah agama. Akhirnya mereka protes, ya kan? Protes ini kok muncullah di situ madhab namanya Protestan, ya kan? Muncullah di situ ingin lepas dari agama. Tukang protes. Si Martin Luther, ya. Oh ini tuh segala macam, sehingga mereka ingin melepaskan diri. Bahkan siapa tuh yang ahli Galileo Galilei, ya, itu sempat ditangkap oleh paus Katolik gara-gara mengatakan bahwa pusat dari teori heliosentris pusat dari matahari, ya, pusat dari ini matahari, ditangkap kemudian disuruh tobat dengan membaca kitab Mazmur, Injil Mazmur. Gara-gara itu, cuman gara-gara mengatakan bahwa tentang tata surya segala macam harus disuruh tobat oleh pihak gereja. Makanya ada trauma agama. Orang Eropa itu punya trauma agama dan menyimpulkan bahwa ingin maju harus lepas dari agama. Bodohnya umat Islam, sebagian umat Islam latah. Oh berarti orang gak lamun pengen maju agama, beda kasus. Beda kasus. Agama yang mereka tinggalkan memang wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan. Dan nyambung. Tapi kalau agama kita ditinggalkan, apa yang terjadi? Hancur umat Islam. Kata sahabat Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kelompok yang Allah tinggikan, muliakan dengan Islam. Fa idza aradna al-izzah, kalau kita ingin kemuliaan dengan selain Islam, bi ghairihi adzallana Allah, maka Allah akan menghancurkan, menghinakan kita. Makanya sekarang umat Islam itu latah. Ya, banyak yang latah. Enggak pede dengan syariatnya, agamanya, sehingga tadinya mah pengen maju, cenah dengan meninggalkan agama, tinggalin sholat, tinggalin ini dan seterusnya. Ternyata yang terjadi malah hina. Gitu. Padahal jawabannya sudah ada di Al-Quran. Jawabannya ada di As-Sunnah. Cuman tadi itu lagi-lagi kadang-kadang ya kayak misalkan ada bank mengatasnamakan bank syariah, ternyata sama aja ribawi. Pesantren, ongkosnya pesantren, tapi banyak kejadian. Makanya Ustaz Budi Asyari itu menulis sebuah tulisan judulnya Trauma Syariah. Jadi akhirnya trauma, sama kayak orang-orang barat itu trauma dengan agamanya. Gara-gara kelakuan atau perilaku pembawa agamanya. Padahal syariat yang diutus atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala benar. Cuman pelakunya ini banyak akhirnya membuat orang itu jadi trauma sama agama, ya. Sekarang Masya Allah, saya baru lihat statistik penurunan orang memasukkan anaknya pesantren itu 60% ya. Karena takut. Tinggi sekali. Sekarang pesantren itu ya kencang banget. Padahal kalau lihat dari sejarahnya kan pesantren itu apa? Benteng terakhir umat Islam dari penjajahan zaman Belanda. Dan sekarang ditinggalkan, tapi ya bukan wajar sih. Mungkin itu pesantren jadi kena semua yang nggak seperti itu, jadi begitu gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita berilmu mah, mau masukin anak pesantren lihat dulu gimana pola interaksi dengan kiainya. Kalau kayak di kita kan, ya akhwat terpisah gitu. Akhwat seluruh musyrifahnya atau penjaganya akhwat, bahkan salaman pun enggak gitu. Kan saya ngajar nggak salaman enggak. Gitu ya. Tapi kalau di beberapa pesantren ada di daerah Tangerang dan seterusnya, pesantren gede harus salim sama centangan sama kiainya, walaupun udah SMA. Nah, ini kan nggak bener ini, gitu kan? Bukan nggak bener, beresiko lah, ya, beresiko seperti itu. Jadi kalau mau masukin anak ke pesantrennya juga lihat-lihat dulu. Ya, sampai-sampai saya lihat-lihat, saya tidak akan memasukkan anak saya 7 turunan ke pesantren ini. Luar biasa. Ya nggak apa-apa sih, itu mah pilihan, cuman jangan gitu juga. Dah saya juga bukan pesantren, saya juga nggak nyantri, ngaji kalong aja ke Pak Am, ke siapa tuh, Agim dan seterusnya. Alhamdulillah, saya memang nggak pernah pesantren, Bu. Karena memang motifnya memang nggak boleh. Kalau dulu kan bukan kayak sekarang, kasusnya bukan ada yang seperti, tapi santri budug kalau zaman saya. Ya orang tua saya nggak mau masukin ke pesantren karena kayak bakal budugan gitu. Saya berapa kali saya pengen pesantren itu waktu SMP, mah ke pesantren teu meunang. Mau SMA teu meunang karena santri budug. Jadi isunya beda-beda gitu. Sekarang lain lagi. Ya makanya. Kos kaki pada hilang, digosok apa segala macam. Nah, hilang. Betul. Jangankan punya santri, bukan saya pernah ngajar di Husnul, Bu, ya.
Berapa kali hilang sendal jepit. Padahal ustad itu. Akhirnya saya tulisin tuh sendal ustad. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani itu. Istilahnya gosob. Gosob itu maling. Jadi mereka, wah sembarangan aja. 2 juta. Barangnya. Ya tapi itu jadi pengalaman sih. Nah, katanya santri itu kalau nggak seperti itu belum nyantri. Kalau belum buduk belum nyantri gitu. Ada pengalaman. Tapi ada hal yang memang tidak bisa. Ada hal menarik yang didapatkan oleh anak-anak ketika pesantren. Makanya karena saya belum pernah pesantren, jadi nggak tahu persis seperti apa sih kehidupan pesantren. Paling kalaupun pesantren kilat, gitu kan, 3-4 hari dan itu beda rasanya. Kalau di Al-Azhar mah bukan pesantren mah harusnya teratur kan. Di Al-Azhar mah ya kayak ngekos aja. Di Al-Azhar ya tidak bisa dikategorikan sebagai pesantren walaupun jauh dari orang tua. Gitu. Baik, jadi sekali lagi bahwa dasar dari ilmu adalah agama. Cuman ilmu yang tidak dibarengi dengan agama, daya rusaknya lebih besar atau boleh jadi tidak berkah ya. Kayak misalkan kita sudah lihat lah bagaimana temuan-temuan orang-orang barat dalam banyak bidang ya. Ada betul banyak sekali yang bermanfaat, tapi juga ada yang malah jadi mudarat. Seperti penemuan tentang atom ya. Di balik peristiwa Hiroshima Nagasaki itu kan siapa? Einstein ya. Ada andil Einstein di situ, malah jadi bom, malah jadi persenjataan untuk membunuh orang-orang. Nah ini dikhawatirkan kalau ilmu tanpa agama ujung-ujungnya ke situ gitu, ke hal-hal yang mudarat, hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik, lanjut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebentar. Baik. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang dimaksud dengan bismi rabbika? Apa yang dimaksud dengan bismi rabbika? Ada yang mengatakan bismi rabbika itu qul ya Muhammad, bacalah, katakan Muhammad, bacalah dengan menyebut bismillah. Bismillah ya. Jadi permulaan setiap amal itu harus membawa nama Allah. Setiap amal harus ada Allahnya. Bismillah ya. Bismi rabbik. Kenapa nggak pakai bismillah aja? Kenapa bismi rabbik? Ini rumusnya. Kalau di Al-Qur'an ada kata-kata Rabb. Kalau ada kata-kata Rabb bukan Allah. Pernah saya jelaskan juga nih, kalau Allah itu biasanya identik dengan si pembicaraannya itu sedang berbicara tentang masalah ibadah. Tentang masalah ibadah. Kalau Rabb itu biasanya sedang berbicara tentang rezeki, tentang hidayah, tentang yang sifatnya Allah itu nya'ah. Allah itu sayang ke manusia sehingga diturunkan Al-Qur'an, sehingga bimbingan rezeki, pengaturan alam semesta ya. Kemudian pertanyaan nanti ketika hisab itu biasanya pakai Rabbik. Coba aja lihat surat An-Naba di ayat terakhir. Saya lupa ayatnya, ayat terakhir aja itu pakai Rabb. Pakai Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat Al-Fatihah tentang hidayah. Hidayah, rezeki, tentang kasih sayang, tentang hisab yaumil akhir itu pakai Rabb. Kalau tentang ibadah-ibadah, penyembahan biasanya pakai Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini konteksnya sedang berbicara tentang penciptaan, pengaturan alam semesta, penciptaan, maka penggunaan kata Rabb itu cocok. Ya. Penggunaan kata Rabb itu cocok karena identik dengan kasih sayang, lemah lembut. Ya. Baik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Rabb dari kata Rabba yurabbi atau tarbiyatan. Yang maknanya itu sesuatu yang dilakukan sedikit demi sedikit dan bertahap. Kalau bahasa gampangnya Rabba yurabbi itu membimbing. Kenapa? Karena apa yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bukan sesuatu yang kecil. Sesuatu yang besar. Rahmatan lil alamin. Maka nggak bisa sekaligus. Nggak bisa sekaligus. Butuh bimbingan secara
bertahap. Makanya malaikat Jibril kan bolak-balik untuk mentalkinkan, untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian dihafal. Disinilah yang disebut baca itu. Jadi baca itu bisa dua. Membaca itu bisa dua. Yang pertama dengan cara didiktekan atau ditalkinkan, kemudian dibaca ulang oleh Nabi Muhammad SAW, atau dengan cara membaca sesuatu yang maktub, tertulis. Nah itu maksudnya. Kenapa kok perintahnya Iqra, tapi Nabi Muhammad nggak bisa baca? Nabi Muhammad baca. Membaca akan dengan cara apa? Ditalkinkan oleh Jibril. Iqra, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya sampai habis 30 juz Al-Quran. Gitu. Ya, jadi intinya dengan penggunaan kata Rob itu sesuai dengan kondisi. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang senang-senangnya tahannuts. Tahannuts itu menyendiri di guha, ya, malam-malam. Kemudian datang wahyu, malaikat Jibril menampakkan diri. Siapa yang nggak takut? Coba di gunung lagi sendirian, tiba-tiba ada orang yang datang. Bahkan yang kedua itu malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam bentuk wujud yang asli. Dalam kondisi ketakutan seperti itu harus ada yang menenangkan hati. Nah, kata-kata Rob ini mengesankan agar Nabi Muhammad SAW tidak rewas, tidak kaget. Rob, karena kata Rob itu terkenal atau masyhur di kalangan Arab. Tuhan, kalau bahasa kita itu. Ya, makanya pemilihan kata bukan bismillah tapi bismi rabbikal ladzi khalaq, memberikan rasa nyaman kepada Nabi Muhammad SAW di saat kondisi yang menakutkan seperti itu. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Alladzi khalaq. Ya. Yang menyuruhmu membaca adalah siapa? Yang menciptakanmu. Alladzi khalaq. Baik. Iqra apa? Nah, kalau kita perhatikan ayat pertama ini, kata Iqra tidak ada objeknya. Padahal Iqra itu kata yang butuh objek. Artinya apa kata ulama? Baca apa saja secara umum. Begitu pula Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menciptakan apa? Menciptakan apa saja. Ada hal yang menarik di sini bahwa alladzi khalaq itu alasan. Bentar. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Jangan baca dengan nama-nama yang lain. Karena yang lain mah tidak menciptakan. Selama ini, orang Arab, orang kafir Quraisy, kalau melakukan sesuatu, kan kata Iqra itu kalau dalam bahasa Arab, fi'il ya. Fi'il itu kata kerja. Maksudnya, ketika berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu, orang Arab itu, orang kafir Quraisy itu terbiasa mengatakan Bismillata wal Uzza. Bismillata wal Uzza. Dengan nama Lata dan Uzza. Itu Tuhan sembahan mereka. Ya, Bismillata wal Uzza. Rob. Nah, dengan turunnya ayat ini sebetulnya mengisyaratkan kalau kamu melakukan apapun, salah satunya amal membaca, Iqra bismi rabbik. Dengan Tuhanmu. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Ini alasan sebetulnya membantah kaum kafir itu. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jangan baca dengan nama yang lain-lain yang jelas-jelas mereka itu tidak menciptakan sebenarnya. Ingin membantah akidah atau keyakinan mereka. Ya, jadi susunan kalimat ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sebetulnya ketika Rasul membacakan, mendiktekan, memperdengarkan kepada orang-orang kafir kesindir. Oh iya, selama ini kita suka bilang Bismillah wal Uzza. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Rob juga itu disepakati, diterima oleh orang Arab. Karena kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, mereka mengatakan Robbi, Tuhan kami. Tuhan itu siapa? Allah. Kan terang-terangan. La yaqulunallah. Kalau ditanyakan kepada orang jahiliyah itu, orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan siapa yang mencari rezeki, yang memberikan rezeki? La yaqulunallah. Mereka akan berkata Allah. Karena kata Allah ini dalam bahasa Arab artinya Tuhan.
Jadi sebetulnya mah Tuhannya orang Arab pada saat itu, baik setelah Nabi Muhammad jadi nabi maupun sebelum jadi nabi, ya mereka bilang Allah. Bahkan sampai saat ini, ya kan orang-orang Arab itu, supporter Yordania, saya pernah cerita ketika ada yang ke Golan, Allah, 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 pada orang Kristen. Orang Kristen, Alhamdulillah, Masya Allah, suatu yang biasa. Bahkan orang Kristen di Indonesia juga Allah kan, Allah, cuman beda logat aja. Tapi kalau di Barat mah, di Arab bilangnya Allah. Ya, kemarin saya nggak sengaja menemukan nggak tahu lagi apa gitu. Innallaha ma'ana, sebentar salawatan ternyata di gereja. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Innallah, sebenarnya ayat Quran, karena itu ayat Quran. Ternyata Kristen Koptik, pas dilihat orangnya nggak pakai kerudung terus di gereja, oh innallaha ma'ana abuna fis sama dan seterusnya, tiga salawatan kata saya. Padahal nggak tahu sedang ngapain tuh, sedang baca apa. Jadi kata Allah ini kata yang universal bagi sesembahan orang Arab. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana. Khalaqal insana. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan pada ayat ini bahwa agama ini atau diutusnya Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan ya, khalaqal insana untuk seluruh umat manusia. Karena Nabi sebelumnya itu hanya untuk kaum-kaum tertentu, sedangkan Nabi Muhammad SAW untuk manusia. Juga pada ayat ini terdapat isyarat bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW atau adanya ajaran Islam ini, hidayah ini adalah takriman lil insan, bentuk pemuliaan untuk manusia dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita perhatikan kan, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Kata 'allamal Qurannya didahulukan daripada khalaqal insan, bukan khalaqal insan dulu. Padahal kalau secara logika harusnya Allah menciptakan dulu manusia baru 'allamal Quran. Tapi dibalik, kenapa? Menunjukkan bahwa kesempurnaan adanya manusia di muka bumi ini tidak sempurna kalau tidak ada hidayah yang mengiringi. Makanya doa kita setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, nyari hidayah. Sebelum apapun yang diminta itu hidayah, karena memang kehidupan dunia ini sangat rentan sekali. Hari ini soleh, besok nggak tahu. Hari ini bagir, besok nggak tahu. Apalagi kalau misalkan dibenturkan dengan realita, krisis lah, harga ini naik lah, harga itu naik lah. Apakah masih bisa ngaji gitu kan? Atau gini aja, kalau misalkan kayak Gaza bagaimana? Apakah masih bisa pengawasan model begini? Apakah masih bisa misalkan baca Al-Quran? Kan belum tentu. Makanya lihat orang-orang Gaza hebat-hebat gitu. Kok bisa-bisanya mereka dalam kondisi seperti itu, satu institusi dalam satu hari itu mengeluarkan 1.000 orang hafiz dalam kondisi seperti itu. Kalau kita yang seperti itu bisa nggak? Yang disebut dengan Ardul Mubarakah, tanah yang diberkahi seperti itu. Dilihat ketika ketika dibenturkan dengan realita, mereka masih bisa bertahan. Nah, itu yang perlu diwaspadai itu. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi kalau mencari kemuliaan, ya, carinya adalah hidayah. Min 'alaq. Min 'alaq itu sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Ini salah satu fase penciptaan manusia. Ada 3. Apa saja? Bukan pakai istilah ini ya. Pertama, manusia itu nutfah, kemudian 'alaqah, yang ketiga mudghah. Nutfah, 'alaqah, dan mudghah. Nutfah itu air mani laki-laki. Yang kedua ini 'alaq. 'Alaq itu sudah berbentuk seperti, makanya disebut dengan 'alaq karena bentuknya seperti gumpalan daging yang menempel pada dinding rahim. Mudghah, gumpalan daging tersebut sudah mulai terbentuk, ada penyokan-penyokan seperti gigitan permen karet yang digigit, makanya disebut dengan mudghah. Itu dari kata madagho yang artinya mengunyah. Mengunyah, sudah mulai kelihatan bentuk-bentuk tulang punggung yang kayak kecebong, bentuknya yang kayak begitu. Nah, itu mudghah. Nah, cuman di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari satu fase aja, khalaqal insana min 'alaq. Kenapa enggak misalkan bilang khalaqal insana min nutfah? Kan sama aja kan, dari nutfah. Atau khalaqal insana min mudghah. Kenapa dari min 'alaq? Pernah ya dijelaskan? Masih ingat tuh? Hanya ngulang sebetulnya. Hanya mengulang aja. Khalaqal insana min
min alaq. Karena begini, kalau awal mula terjadinya manusia itu startnya sebetulnya dari fase alaqah, bukan dari fase nutfah. Kenapa? Karena nutfah itu masih masing-masing. Nutfah itu sebetulnya cairan laki-laki maupun cairan perempuan, ya, apa istilahnya itu, sperma dan ovum, ya. Jadi tidak akan terjadi manusia kalau tidak bertemu, tidak bersatu, sehingga tidak bisa tidak dianggap dalam konteks ayat ini, tidak dianggap awal mula terjadinya manusia. Awal mula terjadinya manusia mulai berkembang itu ketika duanya bersatu dan sudah nempel di dinding rahim. Ini disebut dengan alaqah. Bentuknya seperti lintah, nempel, membelah jadi banyak, bergantunglah di dinding rahim jadi mudghah. Itu makanya di sini min alaq. Tapi ingat bahwa di sini insan di sini maksudnya keturunan Nabi Adam alaihis salam. Kalau bercerita tentang penciptaan Nabi Adam itu lain lagi. Karena Nabi Adam tidak diciptakan dari nutfah, dari alaq, tapi langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tin, dari turab dan seterusnya. Seperti itu. Khalaqal insana min alaq. Ini tadabbur. Jadi ini juga salah satu bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia yang mengubah dari satu bentuk lain, dari satu bentuk yang belum berupa apapun menjadi satu bentuk yang sempurna. Dulunya kita hanya alaqah, segumpal daging yang menempel di rahim ibu. Sekarang kita manusia sempurna, jauh berbeda dari bentuk awalnya. Jadi kata ulama pada ayat ini terdapat isyarat bahwa kemuliaan pada manusia itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kemuliaan, jawabannya sederhana. Kalau ingin kehormatan, kemuliaan baik di dunia pun akhirat, ikut aturan Allah, minta sama Allah. Orang yang ingin kemuliaan selain dari Allah itu menghayal. Coba lihat di surat Al-Ma'arij ayat 38 ayat 39. Ayat 38 dan 39. Al-Ma'arij ayat 38 39. Itu dalilnya. Kalau ingin kemuliaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bentuknya ini isyarat saja. Al-Ma'arij itu juz 29. Suratnya 70. Silakan dibaca. Ya, 8. Bahkan setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang diberikan Tuhan. Tidak mungkin, sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka. Nah, cukup sampai sini. Jadi orang-orang kafir pada zaman Nabi Muhammad SAW itu kepedean bakal masuk surga. Tapi lihat bantahan Allah. Kalla, tar dulu kata Allah. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari sesuatu yang mereka ketahui. Maksudnya dari air mani, dari nutfah. Ayat ini menyanggah orang kafir yang berpikir bisa masuk surga kepedean. Kenapa? Karena ia menciptakan manusia dari sesuatu yang hina. Bagaimana mungkin sesuatu yang hina itu bisa kepedean masuk surga? Nah, kita ini dimasukkan surga bukan karena sebab kita itu manusia. Bukan karena sebab borojol jadi manusia otomatis masuk surga. Harus ada sesuatu yang lain yang memasukkan kita ke surga. Karena kalau hanya sekedar manusia, maka kita tahu siapa kita dulunya. Nutfah. Hina, kan? Kok bisa sesuatu yang hina kepedean masuk surga? Tapi harus ada sesuatu hal yang lain yang jadi alasan lah dalam tanda kutip bagi Allah untuk memasukkan kita ke surga. Apa itu? Rahmat Allah, ibadah, iman, takwa. Bukan karena sekedar manusia. Makanya heran kalau ada orang bilang setiap orang itu, setiap agama bisa masuk surganya masing-masing. Dari mana? Dari mana ini tuh? Ngawur. Dari mana? Gak bisa. Sama aja dengan berbicara bahwa sekedar jadi manusia bisa masuk surga, gak bisa. Ya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Sebagaimana orang Indonesia nggak bisa, walaupun orang Indonesia masuk ke istana negara, kan saya orang Indonesia, nggak bisa. Ada syarat dan ketentuan berlaku walaupun orang Indonesia.
Nah, di sini patut ditadaburi ya, tapi memang saya terlalu terbatas keilmuan saya. Di surat Al-Alaq 1 sampai 5 ini ada banyak pengulangan. Iqra diulang 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal. Iqra 2 kali. Kata khalaq 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kata insan 2 kali. Betul nggak? Kata insan 2 kali. Kata ilmu, allama, juga 2 kali. Masya Allah 2 kali. Sedangkan disepakati bahwa kalau ada pengulangan, berarti ada penegasan, ada penekanan. Ada apa di balik pengulangan ini? Salah satunya aja, kenapa Iqra diulang-ulang sampai 2 kali? Karena seorang ulama mengatakan bahwa yang namanya ilmu atau Iqra itu butuh pengulangan. Yang lain-lainnya wallahu alam. Iya, apalagi umur. Pasti Bu. Makin bertambah umur, pengulangannya makin harus banyak. Makin banyak. Saya ngajar bahasa Arab, masih ingat tuh namanya Bapak Sofyan, umurnya 73 tahun. Mungkin sekarang udah umur 80 tahun, belajar bahasa Arab sama saya waktu umur 73 tahun. Belajar dulu sulugoh, padahal pelajarannya gampang. Hada kitabun, hada babun. Nanti besoknya itu lagi lupa lagi. Tapi beliau terus belajar. Besoknya itu lagi lupa lagi. Bisa nggak bisa. Nggak. Pas umur 80 tahun bisa? Nggak. Saya ngajar pas beliau 73. Sekarang sudah 80. Udah nggak belajar lagi sekarang. Udah nggak belajar sama saya. Pas 73 udah agak sepuh gitu. Diajarin tuh lupa lagi. Bisa mah bisa. Hari itu aja. Besoknya, semangatnya Masya Allah. Semangatnya Masya Allah luar biasa. Nah, rumahnya di daerah di Pati Ukur waktu itu. Cuman ya kadang-kadang saya datang tuh kayak asal nggak ngajarin apa-apa soalnya. Nggak maju-maju. Gak apa-apa Ustadz, saya mau pengen ngobrol, ya udah ngobrol aja. Belajar ngobrol sisanya. Jadi ngajarin lagi. Begitu pula beliau belajar tajwid sama teman saya, Ustadz Sofwan namanya, ngajarin tajwid sama begitu juga. Sananya ke teman saya, Sof, itu Pak Sofyan gimana belajar tajwid, bisa kan? Nyakit tuh ya. Nyakit, faktor umur. Tapi Masya Allah itu Bapak tersebut sehat, ya. Nggak ada penyakit sedikit pun. Dahsyat. Pindah ke mana? Bintaro. Memang rumahnya di Bintaro, tapi punya rumah juga di Pati Ukur. Konon katanya sekarang sudah pindah lagi ke di Pati Ukur. Di perumahan Unpad, itu dosen Unpad. Saya pernah sekali ke situ, tapi belum pernah silaturahmi lagi. Walau alam sekarang kondisinya bagaimana, tapi katanya sih sehat. Ya, alhamdulillah yang penting sehat. Jadi kalau makin tua ya makin susah untuk belajar. Mumpung saat ini kita nggak tua-tua banget, belum 70, jadi masih bisa lah. Ya, masih bisa Bu, insya Allah. Ya, ternyata ada yang jauh lebih tua daripada kita dan mereka masih semangat belajar. Tapi memang saya pernah juga ikutan tahfiz Quran di Habibur Rahman dan sekelompok sama bapak-bapak waktu itu umurnya 70 tahun. Waktu saya SMA, 70 tahun. Beliau itu dari awal, dari juz 30. 2 tahun kemudian khatam 30 juz. Si bapak itu 70 tahun. Tapi masih segar kelihatannya. 70 tahun. Sampai diumumkan Bapak Fulan alhamdulillah sudah khatam 30 juz. Kaget saya. Bisa. Jadi 2 tahun. Saya mah 2 tahun. Memang karena waktu itu masih SMA ya, kelas 1 SMA. Jadi masih semangatnya biasa aja. Bapak ini dalam waktu 2 tahun bisa hafal Quran. Itu kaget saya. Bisa 70 tahun hafal Quran. Beliau enggak pertama kali di Masjid Habibur Rahman itu dari nol. Sama Ustaz Abdul Aziz Rauf dari juz 30, 2 tahun kemudian itu hafal Quran sama Ustaz. Mungkin ya kayaknya. Fokus banget, memang fokus banget. Padahal itu cuman sepekan sekali. Artinya insya Allah, apalagi kita masih bisa. Ya mungkin bukan digunakan untuk menghafal Quran kali ya. Kalau menghafal Quran mah lumayan. Menghafal Quran itu butuh fokus gitu ya. Ya saya juga masih susah menghafal Quran. Ya, juz 30 aja lah di murojaah lagi. lagi. Ya, murudo semua. Betul. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu ya.
Yang maha, al-akram apa sih artinya? Yang maha mulia. Al-akram, bacalah dan Tuhanmu yang mulia. Kenapa di sini Allah pakai nama akram, bukan pakai nama arham, misalkan rahimin, arhamur rahimin, atau arzak yang memberikan rezeki, atau yang lain. Kenapa memilih pakai kata akram, karom? Kata akram atau karom itu secara dalam bahasa Indonesia artinya mulia. Nah, karena tingkat ya karomah itu kemuliaan. Tingkat paling tinggi kemuliaan seorang manusia itu ketika diberi ilmu. Ketika diberi ilmu. Ini unik sebenarnya al-alaq ini. Di awal ayat itu berbicara tentang ilmu dan Allah menyebutnya disebut-sebut sebagai orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia adalah orang yang berilmu. Makin banyak ilmunya makin mulia. Tapi di akhir-akhir sebaliknya berbicara tentang harta tapi dihina. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya. Ayatnya saya lupa. Ya, di akhir-akhir itu berbicara tentang harta dan dicela. Harta dicela, ilmu dimuliakan. Ya. Ar-ra'a kalla innal insana la yatgha ar-ra'a hustaghna, dan seterusnya ini berbicara tentang Abu Lahab berbicara tentang harta kemudian dihina. Ya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang menciptakan, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam atau pena. Ya. Di sini juga terdapat isyarat walaupun Nabi Muhammad SAW tidak mampu menulis, ya, tapi Allah mampu menjadikannya bisa membaca tanpa harus menulis, membaca dengan perantara talqin, ya, bukan membaca dalam. Atau ada juga yang menyebutkan para ahli tafsir bahwa ayat ini sebetulnya isyarat bahwa Nabi Muhammad kelak akan menjadi seseorang pembaca, seseorang yang membacakan ayat-ayat Quran kepada siapa? Pada para sahabatnya, kepada orang-orang yang belum beriman, membacakan dari apa yang ditalkinkan atau didiktekan oleh malaikat Jibril. Sekali lagi bahwa membaca itu tidak mesti dari apa yang tertulis, tapi bisa dengan cara didiktekan. Itu pun membaca. Alladzi 'allama bil qalam. Ya, yang mengajarkan manusia dengan pena. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salah satu wasilah atau sarana seorang untuk menuntut ilmu adalah dengan qalam, dengan pulpen. Seluruh pulpen. Kalau orang Arab bilang pulpen itu sayyidul adawat. Sayyid, tuannya alat-alat alat-alat keilmuan. Jadi ilmu yang sampai pada kita saat ini dari warisan zaman dulu itu disampaikan melalui apa alatnya? Melalui pena. Jadi walaupun sekarang sudah ada mesin tik atau komputer, pena itu tetap alat yang paling utama untuk mengikat ilmu. Artinya kalau menuntut ilmu itu ditulis. Apakah Nabi Muhammad SAW tidak peduli dengan tulisan? Peduli ternyata. Kita seringkali, kan Nabi Muhammad nggak bisa baca. Nabi Muhammad SAW setelah turun wahyu itu, langsung di awal turunnya wahyu, manggil sekretaris. Salah satunya Zaid bin Thabit untuk menuliskan wahyu. Jadi bukannya nggak ditulis, walaupun Nabi Muhammad tidak menulis. Artinya apa? Nabi Muhammad juga perhatian dengan menulis. Terus waktu pas perang Badar, para tahanan itu kalau ingin menebus dirinya mereka sendiri, bukan dengan uang, tapi dengan mengajarkan baca tulis. Nabi Muhammad yang nyuruh mengajarkan baca tulis, walaupun Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca tulis. Kemudian Aisyah, Ummul Mukminin, Bunda Aisyah juga adalah salah satu wanita di Quraisy yang paling cerdas. Kenapa? Bisa baca tulis di saat yang wanita lainnya nggak bisa baca tulis. Jadi masalah menulis ini penting juga dalam tradisi keilmuan. Nah, sedangkan saat ini kebanyakan kayaknya orang-orang sudah jarang nulis gitu ya, diketik gitu ya. Boleh-boleh saja sebetulnya dengan cara apapun, ya. Tulis pakai handphone dan sama-sama menulis. Intinya menulis itu untuk mengikat ilmu, kata sahabat Ali bin Abi Thalib. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini terlalu banyak, saya jadi bingung sebetulnya karena terlalu banyak baca tafsir. Ya. 'Allamal insana
malam ya'lam. Mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Tapi hal yang menarik adalah dalam tafsir ini bukan masalah pada membacanya. Tapi Nabi Muhammad SAW itu kan ditalkinkan oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk membaca ayat-ayat tertentu. Kemudian beliau SAW menyampaikan kepada umatnya, membacakan ulang apa yang sudah disampaikan oleh Jibril. Yang menarik di sini bukan sekedar membacanya. Nah, sekarang orang yang membaca banyak, yang menuntut ilmu juga banyak. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana hasil dari membaca ini 23 tahun kemudian merubah bangsa Arab dari hasil membaca. Jadi ikra'nya bagaimana? Cara bacanya. Padahal jelas-jelas Nabi Muhammad nggak seperti kita baca kayak gini. Hanya masuk ke telinga, sampaikan lagi ke para sahabatnya. Tapi bagaimana bacaan beliau, qiraah beliau bisa merubah satu bangsa yang tadinya bermoral bejat menjadi bangsa yang luar biasa dalam kurun waktu yang sangat singkat, 23 tahun. Artinya titik fokus daripada membaca itu bukan sekadar membacanya, tapi apa yang bisa diamalkan dari hasil bacaan tersebut. Gitu. Ini intinya sih sebetulnya. Tapi kalau tafsirnya ini sangat banyak ya. Saya belum jelaskan arti kata per katanya, cuman secara umum seperti itu. Tapi boleh diskusikan sampai sini. Saya kayaknya nanti izin ini Bu ya, karena agak jauh di Cimindi, di Cimindi, tapi masih ada waktu insya Allah. Sekarang teh masih sempat lah insya Allah 10 menit lagi mah. Kalau ada yang mau diobrolkan. Saya minum dulu ya. Bismillah. Duhur sekarang duhur. Ya duhur. Jam 12. 11.47 ya? Keburu sih insya Allah karena dari sini ke apa tuh namanya tuh daerah Cimindi yang Gunung Batu. Insya Allah. Ya. Kalau membaca itu tidak terpaku terhadap tulisan atau yang didiktekan orang lain saja kan. Misalnya kita melihat alam gitu kan, terus kita merenung gitu, itu apakah termasuk ke dalam sebutan membaca juga? Karena kita alam gitu. Ya. Jadi tidak terpaku hanya pada sebuah tulisan gitu. Betul. Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwa ayat itu ada dua. Ada ayat Qur'aniyah, ayat Qur'an nih yang tertulis, atau ayat makru, ayat yang terbaca dalam arti termaktub tertulis. Ada ayat yang tidak tertulis, ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta. Cuman kalau secara bahasa membaca yang ada di alam semesta, melihat, tidak diistilahkan dengan ikra. Maksudnya saya menyuruh ibu, Bu baca, apa yang terpikirkan? Baca kan? Bukan baca. Tapi kalau melihat, istilahnya nazar. Secara bahasa, secara istilahnya nazar. Undur, bukan ikra. Kalau ikra itu identiknya kalau misalkan saya menyuruh tulisan. Kalau melihat, tafakur itu nazar. Ya, di antara ulama ada yang berbeda pendapat. Awal kewajiban itu katanya agar kita beriman kepada Allah bukan ikra. Ya, tapi nazar. Nazar itu melihat dengan menalar secara logika. Tapi ini dibantah oleh ulama. Enggak, jelas-jelas ayatnya kalau ingin mengenal Allah, ikra. Baca apa? Yang dibaca Al-Quran. Bukan dengan nazar, bukan dengan nalar logika. Oh, melihat alam semesta berarti ini ada Allah. Enggak. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Bisa ngalamun atau tafakur, melihat. Tapi semua orang bisa baca. Yang simpel aja. Baca. Jadi perintah awal kewajiban bagi seorang muslim, bagi seorang manusia adalah baca. Selanjutnya kalau ingin lebih mantap iman lagi, kayak Nabi Ibrahim misalnya. Ya, melihat alam semesta, nazar, menggunakan nalar atau logika. Nyampe akhirnya, oh iya, bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, buktinya ini, dan ini. Cuman itu menurut hemat saya tidak berlaku bagi semua orang kalau memandang melihat alam semesta itu, karena kadar kemampuan seorang beda-beda. Kemudian juga kesibukan orang-orang beda-beda. Bagi orang yang sibuk, melamun atau tafakur itu dinilai sebagai hal yang sia-sia mungkin saja. Nah, orang cicing, melamun gitu. Nggak ada waktu untuk seperti itu. Jadi hal yang paling simpel dan termudah, ikra.
baca aja Al-Quran, baca, kita bisa menemukan kebenaran insya Allah, nambah keimanan dengan cara membaca tanpa perlu tafakur. Ya, tapi kalau misalkan ada waktu lebih mau tafakur ya silakan. Gitu. Jadi kalau untuk melihat alam semesta istilahnya bukan iqra tapi nazar. Nazar. Tapi kalau baca ya iqra. Dan yang disuruh oleh Allah itu awal ayatnya bukan undur tapi iqra, bacalah. Jadi luar biasa ya Allah tuh kalau ngasih sesuatu yang simpel-simpel. Bacalah, ngasih ayat tanda-tanda, lihatlah langit, lihatlah bumi, lihatlah tumbuhan, bukankah kami menumbuhkannya. Kan ini sesuatu yang sehari-hari kita lihat, itu ayat-ayat tanda-tanda keberadaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Cuman begini, yang namanya tanda, saya pernah bilang bahwa tanda itu segala sesuatu yang menyampaikan pada sesuatu yang lain. Ibu ketutugan, lihat ada pelang di situ, gambarnya batu. Tanda apa itu? Kayak gitu. Segitiga ada gambar batu jatuh. Maksudnya apa itu? Rawan longsor. Ada bundar di situ, pelang, ada tulisan P dicoret. Artinya apa itu? Ya, ibu paham. Tapi anak-anak bisa paham nggak? Yang masih kecil, belum tentu. Nah, begitu pula ayat itu tidak bisa langsung dipahami begitu saja. Butuh mikir. Iya, memang ini tuh kata Allah, langit tanda. Tapi tanda itu tidak akan bisa menyampaikan pada kesimpulan begitu saja. Harus butuh perenungan. Jelas. Tergantung kadar akalnya. Ya, si Darwin aja merenung, akhirnya menyimpulkan apa? Manusia berasal dari monyet, katanya. Mangga ya Darwin. Kenapa? Karena tidak didasarkan. Intinya merenung segala sesuatu, dasarnya harus jelas. Darwin ini dasarnya apa? Kan dhon, prasangkaan. Prasangkaan. Dari monyet berubah jadi manusia dengan cara berevolusi. Kan sebetulnya dasarnya dia kan ateis, nggak percaya pada pencipta. Artinya segala sesuatu yang ada itu tidak lain tidak bukan, melainkan proses perubahan-perubahan. Misalkan ikan paus itu asalnya dari gajah atau gajah itu dari ikan paus, seperti itu. Padahal kalau menurut akidah kita semuanya diciptakan secara tersendiri masing-masing. Ya manusia, monyet. Sesimpel itu. Ini mah jauh-jauh mikir manusia dari monyet, ya dari jauh. Dasarnya nggak ada. Maka segala ilmu kita ini harus divalidasi. Alhamdulillah kita punya pegangan apa? Al-Quran. Ini kira pemikiran saya bener tuh sih. Cek dulu. Jangan terlalu jauh, jangan kejauhan dulu. Menyimpulkan, validasi dulu. Oh enggak. Kalau misalkan sekiranya bakal potensinya sesat, udah stop. Nggak usah pikirin, ngapain mikir yang enggak. Karena tanda-tanda di alam semesta ini simpel. Lihat langit, lihat bumi, sesimpel itu. Cuman ya butuh, ya intinya kita tidak diajarkan berfilsafat. Kalau melihat alam semesta tadi dengan sampai mikir gitu, itu berfilsafat. Cukup iqra, itu simpel dan bisa oleh siapapun. Kalau mikir kayak gini kan merenung itu identik dengan kayak Aristoteles gitu kan, Socrates yang ahli-ahli filsafat. Nanti nggak, apa istilahnya tuh kalau bahasa orang Sunda bilang, teka taekan liar jadi jadi gila. Tapi hari ini teori Charles Darwin juga terpatahkan. Oh iya, terpatahkan dengan sains. Kekinian terbukti bahwa itu banyak janggalnya gitu. Banyak yang Galileo yang tadi bisa dibuktikan 100 tahun kemudian terbukti bahwa itu betul. Iya, bahwa itu betul. Walaupun gereja pada saat itu menolak, dipenjara, disuruh baca Mazmur, disuruh tobat, dipukuli. Ya, ilmu itu memang harus dibuktikan. Bukan yang paling benar, tapi bisa dibuktikan. Makanya definisi ilmu berbeda dengan Islam. Sesuatu yang bisa empirik, bisa dibuktikan secara kelihatan gitu. Barat, sebenarnya Islam punya definisi sendiri dan tidak memasukkan syarat untuk bisa dibuktikan sebagai ilmu. Makanya sihir pun termasuk ilmu, dan secara nalar nggak bisa dibuktikan. Kok bisa begini? Ilmu akidah disebut ilmu, dan belum bisa dibuktikan. Surga neraka mana coba? Buktiin, ada atau enggak? Kalau berujukannya barat, maka ilmu akidah itu bukan ilmu. Karena tidak bisa atau belum bisa dibuktikan. Nah, syarat ini yang perlu diketahui. Karena waktu itu kan pernah nonton nggak YouTube-nya Guru Gembo sama Ustadz siapa namanya? Ya, nah itu Ustadz berbicara tentang akidah kan, apakah akidah itu ilmu atau bukan? Saya lupa nama Ustadznya yang Al-Azhar. Ya, itu tuh apa kelemahannya dalam debatnya? Tidak disepakati dulu definisi ilmu mana yang dipakai, Barat atau Islam. Karena beda. Kalau Barat itu menyaratkan empirik, harus bisa dibuktikan. Kalau Islam itu nggak mesti. Saya lupa definisi panjangnya. Ya, ilmu itu apa? Tapi ada definisinya. Coba nanti saya cari. Ya, nggak mesti bisa
buktikan. Yang penting kaidahnya sistematis dan seterusnya, walaupun tidak bisa dibuktikan. Ilmu sihir termasuk ilmu, akidah termasuk ilmu. Makanya dalam Islam ada juga ilmu yang enggak, yang manfaatnya tidak terlalu banyak. Gitu. Insyaallah. Ustadz siapa itu yang S2 itu filsafat, S2 Al-Azhar filsafat. Saya kalau waktu itu ngambil jurusan filsafat, jika nama jadi liar. Saya nggak jadi ngambil filsafat. Ya mikir terus.